Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite di gereja karena berhalangan, mungkin karena lemah fisiknya atau karena sakit, mari kita akan mengikuti ibadah ini secara online. Dan percayalah bahwa Tuhan maha hadir karena Dia maha kuasa, dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Untuk itu percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau di tempat dimanapun saudara berada. Kita berdoa untuk menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur hari ini Minggu 13 Februari 2022. Kami umat-Mu akan memuji dan menyembah Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami, dan berkatilah kami lewat puji-pujian. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Semua orang yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Inilah Yang Kurenungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepada
kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu dan puji Tuhan. Bernyanyilah kepada Tuhan. Berikan nyanyian dan pujian bagi Tuhan. Pengagungan bagi Allah kita, Allah Immanuel, yang selalu beserta dengan kita sampai hari ini. Dia baik, dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Oh Yesus, kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman Tuhan. Buka hati dan pikiran-Mu untuk firman Tuhan. Roh Kudus, jamah kami, urapi kami. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami. Untuk kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua orang percaya katakan, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Alkitab kita. Perjanjian baru. Injil Matius pasal 11. Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Perikopnya ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah ajakan dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengajak setiap kita dan mengundang setiap kita. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dibutuhkan respon dari kita semua. Oleh sebab itu, tema khotbah saya hari ini adalah datanglah kepada Yesus. Inilah tema kita hari ini. Datanglah kepada Yesus. Saya percaya saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, saudara adalah orang-orang yang memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dan saudara-saudara yang meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah ini. Saudara adalah orang yang mau datang menghadap Bapa, dan saya percaya setiap orang yang datang menghadap Bapa, menghadap Tuhan, kehadirannya tidak akan sia-sia. Kehadirannya diperhitungkan oleh Tuhan. Kita akan melihat bagian A. Siapa yang boleh datang kepada Bapa atau datang kepada Tuhan Yesus? Yang pertama firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua. Jadi semua orang diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Baik itu anak-anak,
orang tua, pria atau wanita, tua atau muda, miskin atau kaya, berpendidikan tinggi atau berpendidikan sedang atau rendah, dari suku apapun, dari bangsa manapun, berpangkat, berkedudukan tinggi atau tidak berpangkat, tidak punya kedudukan, semua diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita semua diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tetapi Pak, bagaimana mungkin saya datang kepada Yesus, sedangkan saya ini bukan orang yang benar, saya ini bukan orang yang suci, saya bukan orang yang kudus. Mungkin saudara bertanya, apakah saya layak untuk datang kepada Tuhan Yesus? Hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, berarti hari ini Tuhan sedang menantikan saudara. Apapun keadaan dan kondisimu, hari ini Tuhan sedang menantikan saudara dan Dia mengundang saudara untuk datang kepadanya. Justru kita harus datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan kita kalau berdosa, maka kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan saya percaya kita akan mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Yang kedua, siapa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus? Semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Hari ini mungkin engkau sedang berbeban berat. Hari ini mungkin engkau sedang menghadapi satu pergumulan, satu masalah. Dan masalah itu membuat engkau tidak berdaya, engkau lemah, engkau menghadapi jalan buntu, engkau tidak punya jalan keluar. Hari ini Tuhan mengundang saudara untuk datang kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, setiap kita yang mau meresponi undangan Tuhan, mau meresponi panggilan Tuhan, mau menjumpai Tuhan, mau mencari Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup dan mampu untuk melakukan segala perkara. Dia sanggup dan mampu untuk menolong setiap kita, apapun persoalan dan masalahmu. Hari ini kalau engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Bagian yang berikut, yaitu bagian B. Mengapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena kita butuh pengampunan dari Allah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan mengundang kita. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kita telah jatuh di dalam dosa, kita telah berdosa kepada Tuhan, kita berjalan di jalan orang berdosa, kita berdiri, kita melangkahkan kaki kita,
Kita ada bersama dengan kumpulan orang-orang yang berdosa. Tuhan bilang, datanglah, tinggalkan jalan kefasikan. Jauhi dikatakan orang fasik. Dan datanglah kepada Tuhan. Maka dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau saudara dan saya merasa bersalah dan merasa berdosa di hadapan Tuhan, mari berdoa dan minta ampun. Katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Saya minta ampun. Saya mau bertobat. Saya mau berubah. Tolong saya Tuhan. Kasihani saya. Basuh saya dengan darah Yesus yang suci dan kudus. Dalam nama Yesus. Terima saya menjadi anak-Mu ya Tuhan. Hari ini saya minta ampun. Hari ini saya mau bertobat. Dalam nama Yesus. Saya mengundang Engkau masuk. Dan tinggal, menunggal di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Maka saya percaya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan kita. Dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi terputus karena dosa. Tetapi hari ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita dan kita minta ampun, meninggalkan dosa dan mau hidup dalam kebenaran, maka kita pasti diperdamaikan dengan Allah. Dan firman Tuhan berkata, kita dibenarkan. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan. Supaya hidupmu dibenarkan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena kita butuh kuasa, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan menjadi lemah. Tanpa Tuhan, kita akan gagal. Tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dikatakan hidup kita akan menjadi sia-sia. Hidup kita tidak akan berguna. Hidup kita akan terbuang. Hidup kita ini akan dicampakkan ke dalam kebinasaan. Kalau kita ini jauh dari Tuhan, kita binasa. Tapi kalau kita mau datang dan selalu datang dan datang untuk dekat dengan Tuhan, waktunya untuk kita ibadah, waktunya untuk kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, menemui Tuhan, menjumpai Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menjadikan kehidupan kita ini berhasil. Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada setiap kita, sehingga kita tidak akan menjadi lemah. Mari belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita datang kepada Tuhan untuk menerima upah dari Allah Bapa. Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menjumpai Tuhan, dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 tadi, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan untuk kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman, dengan hati yang percaya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang berjumpa dengan Tuhan, pasti mendapatkan upah. Dalam Alkitab ada contoh. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tak kunjung sembuh. Sudah berobat di berbagai tabib. Keadaannya makin memburuk. Tapi ketika dia dengar Tuhan melewati kotanya, maka dengan hati yang percaya, dengan iman, wanita ini berjalan. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar, ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan, mengalir transfer ke dalam kehidupan wanita ini. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, kemarin, waktu yang lampau, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kasihnya tidak berubah. Dan setiap orang yang mau datang kepadanya, pasti Tuhan pulihkan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang gagal, Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengangkat, menjadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi sukses dan berhasil. Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Makan, minum, pakai dicukupkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, upah
keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat di mana namanya dicatat di dalam buku kehidupan. Semua orang yang mau datang kepada Tuhan, namanya dicatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan, namanya, namamu dan namaku dicatat, ditulis di dalam buku kehidupan. Alkitab berkata, yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kematian yang kedua, ini berbicara mengenai hukuman yang kekal. Ini berbicara mengenai neraka. Saudara-saudara sekalian, hari ini masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Terima pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima anugerah dari Tuhan. Supaya nanti kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus ku cinta kau. Setiap kita yang mencintai Tuhan, saya percaya setiap kita yang mau datang kepada Tuhan pasti diselamatkan. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak,
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Selamatkan setiap kami, selamatkan keluarga kami. Curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan pengampunan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami semua. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, mungkin selama ini kami jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kami sering lalai dan alpa datang menjumpai Tuhan, baik dalam hari-hari ibadah yang kami adakan, maupun datang menghadap Tuhan secara pribadi di rumah kami, di kamar kami. Seringkali kami melupakan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang, setiap kami selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, hubungan kami akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nama kami tercatat, terdaftar di dalam buku kehidupan. Kami akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat setiap pribadi, setiap keluarga mengikuti ibadah ini. Berkati rumah tangganya, berkati anggota keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati studi pendidikan masa depan anak-anaknya, berkati keuangannya, berkati kesehatannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa.